Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan pekan, orang menganggap hari Selasa adalah hari kedua. Namun dalam bahasa Arab, Selasa adalah angka ketiga. Lantas, apa sebenarnya yang membuat hari Selasa menjadi istimewa? Ternyata banyak peristiwa-peristiwa di hari Selasa yang patut menjadi renungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari Selasa. Nabi menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, mengapa demikian ya Rasulullah? Nabi menjawab, karena pada hari itulah Siti Hawa pertama kali haid dan Qabil membunuh saudaranya Habil. Mengutip dari kitab As-Sabatu fi Mawaidil Bariyat halaman 66-75 dan beberapa sumber lainnya, ada 6 kejadian berdarah yang terjadi pada hari Selasa. Kejadian apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. 1. Terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Putra dari Nabi Zakaria alaihissalam ini merupakan kerabat terdekat Nabi Isa alaihissalam. Ia hidup di lingkungan Yahudi. Saat itu ada seorang raja pada masa Bani Israel menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki anak. Setelah itu sang raja ingin menikahi anak dari wanita yang sekarang menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Nabi Yahya alaihissalam menghadap raja tersebut dan menegurnya bahwa menikah dengan anak tiri itu adalah hukumnya haram. Istri baru sang raja marah kemudian menyuruh raja untuk menghukum dan membunuh Nabi Yahya. Raja kemudian menyuruh memenggal kepala Nabi Yahya. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa. 2. Pembunuhan Nabi Jarjis alaihissalam. Hidup pada zaman Raja Dardianah yang merupakan seorang raja penyembah berhala. Nabi Jarjis alaihissalam merupakan hamba Allah yang salih dari Palestina. Allah mengutus Nabi Jarjis datang ke Raja Dardianah untuk mengajaknya ke jalan Allah. Namun perdebatan panjang terjadi. Dari sekian banyak orang yang mendengar perdebatan tersebut, istri dan anak-anak raja memilih beriman kepada Allah. Kemudian raja memerintahkan pasukan untuk memburu dan membunuh Nabi Jarjis. Saat dikepung oleh ratusan orang, Nabi Jarjis memohon pertolongan kepada Allah. Tiba-tiba muncul api dari langit dan membakar ratusan pasukan yang mengepung Nabi Jarjis. Kejadian ini juga terjadi pada hari Selasa. Nabi Jarjis pun ikut meninggal bersama pasukan-pasukan raja. 3. Pembunuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Saat anaknya Nabi Yahya terbunuh, Nabi Zakaria pun juga ikut diburu oleh pasukan raja. Dibantu oleh sejumlah orang Yahudi, pasukan ini mengejar Nabi Zakaria yang terpaksa melarikan diri ke hutan. Nabi Zakaria pun memerintahkan sebuah pohon besar untuk melindunginya. Pohon ini pun terbelah dan Nabi Zakaria pun masuk ke dalamnya. Pasukan raja dan sekelompok orang Yahudi itu pun kehilangan jejak Nabi Zakaria. Namun tiba-tiba muncullah iblis yang menyamar menjadi seorang lelaki tua dan memberitahu bahwa Nabi Zakaria berada di pohon tersebut. Beberapa orang Yahudi kemudian mengambil gergaji dan membelah pohon tersebut. Anehnya, meski keluar darah dari pohon tersebut, pasukan raja dan orang-orang Yahudi tidak menemukan jenazah Nabi Zakaria. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa. 4. Wafatnya Asyah, istri Fir'aun. Saat Fir'aun berkuasa dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan,
istrinya Asia justru menentangnya. Ia tetap beriman kepada Allah. Selama 60 tahun, Asia tidak pernah memberitahu suaminya bahwa ia sebenarnya beriman kepada Allah dan bukan kepada Fir'aun. Sampai suatu saat, tak sengaja Fir'aun mendengar istrinya memuji nama Allah. Sontak Fir'aun pun marah dan kemudian menghukum Asia. Istri tercintanya itu harus mengakui keimanannya kepada Allah. Asia hanya terdiam. Fir'aun pun menyiksa Asia dengan berbagai cara dan memaksa Asia keluar dari keimanannya. Asia tak bergeming meski Fir'aun menyiksanya dengan cara memukul badannya dengan tapak panas. Ia meninggal dalam siksaan yang mengerikan. Perempuan salehah ini wafat di hari Selasa dengan menahan siksaan yang cukup kejam dari suaminya. 5. Pembunuhan Habil. Dalam tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya. Setiap Siti Hawa mengandung, lahirlah 2 pasangan laki-laki dan perempuan. Nabi Adam mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki yang lahir bukan dari satu perut dengannya. Saudara seperut Habil tidak cantik, sedangkan saudara seperut Qabil cantik lagi bercahaya. Akhirnya Nabi Adam menikahkan Habil dengan adiknya Qabil. Dan sebaliknya, Qabil menikah dengan saudarinya Habil. Qabil tidak terima. Ia protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Supaya tidak berlarut-larut, Nabi Adam menyuruh mereka berdua untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka saudara perempuan seperut Qabil akan dikawinkan dengannya. Ternyata kurban Habilah yang diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Tidak terima Qabil pun akhirnya berniat membunuh Habil. Pada hari Selasa, Qabil mendatangi Habil yang sedang tertidur di dekat kambingnya. Ia kemudian membunuh Habil dengan batu besar yang ada di dekatnya. 7. Berpulangnya Siti Khadijah. Istri Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu Siti Khadijah. Ia menjadi sosok penting dalam sejarah Islam. Dia menjadi wanita pertama yang menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mendukung penuh perjuangan terkait Islam. Siti Khadijah semasa hidup adalah figur yang sangat dihormati penduduk Mekah. Siti Khadijah mendapat sebutan At-Tahira yang artinya suci atau Amirat Quraisy yang bermakna putri Quraisy. Dia terkenal dengan kebijakan dan kecerdasannya hingga berhasil memimpin usaha perdagangan. Siti Khadijah berpulang pada tahun 619 Masehi pada usia 65 tahun. Tidak jauh berselang dengan paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Talib. Itulah 7 peristiwa Islam yang terjadi di hari Selasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.